Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Pinata Tianingrum dengan NIM 2148263. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan praktikum acara 8, yaitu Semantic Segmentation berbasis Deep Learning untuk ekstraksi area penambangan dari peta topografi. Nah, perlu kita ketahui bahwa semantic segmentation berbasis deep learning ini merupakan suatu teknik pengolahan citra komputer yang digunakan untuk memahami dan mengidentifikasi objek atau area pada gambar dengan tingkat kedetailan dan keakuratan yang sangat tinggi. Nah, teknik ini dimanfaatkan dengan tujuan untuk mengklasifikasikan setiap pixel dalam citra ke dalam kategori atau kelas yang sesuai dengan apa yang uh, pada pixel tersebut. Nah, untuk proses semantic segmentation ini, kita menggunakan tools export training data for deep learning, yang dimana kita dapat melakukan pengolahan expert training data for deep learning menggunakan tools pada geoprocessing dengan mencari tools export training data for deep learning ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan beberapa parameter, yaitu input rasternya terkait dengan tampilan peta pada FAHISI, karena di sini saya menggunakan data dari FAHISI, yaitu berbentuk geotiff. Kemudian untuk output foldernya bisa mengisikan di sesuai folder yang dikehendaki. Kalau saya di bagian volume di sini. Nah, kemudian kita bisa menginputkan future class, yaitu berupa tampilan FAHISI yang tahun lama, yaitu G1. Nah, dengan class value-nya kita klik, kemudian buffer radiusnya 0, dan input max polygonnya bisa memilih YHC 185326 atau tahun yang lama, yaitu G2. Kemudian untuk formatnya bisa dipilih PNG. Nah, untuk formatnya ini mengaruhi hasil training, yang dimana jika formatnya TIFF itu akan memerlukan waktu yang cukup lama dalam export training data for deep learning. Nah, untuk format yang digunakan PNG format ini memberikan kemudahan dan memori yang diperlukan pun tidak sebesar format TIFF, serta ketika proses export training data for deep learning ini juga tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga mempersingkat waktu pengolahan. Nah, kemudian untuk file size-nya sudah tertera, yaitu default. Untuk referensi sistemnya, Matchpad dan metadata formatnya menggunakan classified files. Nah, untuk environment-nya kita bisa menggunakan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa running. Nah, untuk hasil export training data for deep learning ini kita bisa lihat pada hasil olah, yaitu berupa topochip ini. Nah, datanya berupa image seperti ini. Ada banyak, yang gimana ini seperti potongan-potongan dari
gambar data yang telah dilakukan pengolahan sebelumnya. Nah, kemudian kita melakukan proses pengolahan train deep learning model. Nah, di sini kita bisa menginputkan data training, yaitu hasil dari pengolahan expert train deep learning sebelumnya, yang dimana tadi adalah di bagian sini, yaitu TopoChip. Kita pilih yang TopoChip. Kemudian untuk output modelnya kita pilih tes 12. Kita langsung saja mengklik tes 12. Kemudian untuk max exponential ini menggunakan 8. Kemudian model parametersnya menggunakan pixel classification, kemudian bit size-nya agar hasil pengolahan tidak besar dan waktu yang digunakan untuk pengolahan tidak lama, maka bisa kita atur pada bit size-nya, yaitu menggunakan satu saja. Nah, kemudian untuk chip size-nya sudah default dan menambahkan kategori dice underscore loss underscore fraction. Nah, kita ini pilih dice loss fraction-nya ini 3. Nah, kemudian pada advance kita dapat melakukan pengubahan pada backbone model, yaitu menggunakan ResNet 34 serta validation persennya 10 dan uncheck pada freeze model. Kemudian untuk environment-nya bisa menggunakan processor type CPU ataupun GPU. Di sini saya menggunakan GPU. Kita dapat melakukan running. Nah, kemudian untuk hasil pengolahan train deep learning ini kita bisa lihat ada hasil pengolahan, yaitu tes 12 ini. Nah, ini berupa data EMD yang dimana kita akan gunakan pada proses classify pixel using deep learning. Nah, di sini kita bisa menggunakan input rasternya, itu menggunakan data raster dari tahun terbaru, yaitu 185327 berbentuk geotiff. Kemudian untuk output classify rasternya bisa default saja, dan model definitionnya, nah ini kita pilih data hasil pengolahan pada train deep learning model tadi. Nah, kita pilih dengan tipe S3 model definition. Nah, klik OK saja. Kemudian kita bisa melakukan pengaturan pada padding, bit size, kemudian tile size-nya maupun default saja. Nah, untuk environment, saya menggunakan processor type CPU. Nah, kemudian kita dapat melakukan running pada classify pixel using deep learning. Nah, untuk hasil dari classify pixel using deep learning ini berupa data seperti data raster. Nah, di mana ini kita bisa yang berwarna ungu ini merupakan area penambangan dari
hasil pengolahan semantik segmentasi berbasis deep learning ini. Nah, ini merupakan ekstraksi area penambangan dari peta topografi yang kita gunakan sebelumnya tadi adalah data peta topografi tahun lama dan tahun terbaru, yaitu ada 2 tahun perbedaan seperti itu. Ini adalah hasil ekstraksi areanya. Nah, kemudian kita juga ada hasil dari data. Nih, kita bisa zoom ke layar. Nah, ini merupakan hasil yang kedua, yaitu clone truth atau prediction, yang dimana kedua gambar ini memiliki perbedaan pada topografinya. Kita identifikasi lebih lanjut, ini terdapat perbedaan pada topografinya seperti itu. Nah, kemudian hasil yang ketiga ini berupa grafik dari perubahan kedua tahun tersebut, dan di mana untuk grafik yang berwarna hitam ini merupakan data train dan grafik yang berwarna merah ini merupakan data validation. Nah, untuk data validation ini eh, terpengaruh akan data train, jadi akan mengikuti data train tersebut. Jika data train mengalami penurunan, maka data validation pun juga mengalami penurunan seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, di sini juga kita bisa melihat model matriksnya, yang dimana ada grafik dari batch process, dimana untuk grafik yang berwarna biru ini merupakan data train dan yang berwarna orange ini merupakan data validation, di mana data validation ini terpengaruh oleh data train. Jika data train mengalami penurunan, maka grafik dari data validation itu sendiri akan mengalami penurunan juga. Dan di sini juga ada analisis of the modelnya, yaitu per kelas matriksnya, yang dimana precisionnya untuk datanya 0,98 dan untuk satunya itu 0,7. Nah, di sini juga ada data recall dan F1-nya. Nah, untuk hasil dari sampel resultnya itu merupakan dari data perbandingan, gambar perbandingan antara data yang satu dengan data yang kedua, yang dimana jika diidentifikasi lebih lanjut, terdapat perubahan topografi pada perbandingan gambar ini. Sekian, terima kasih. Eh, Berikut hasil dari detail ekstraksi area penambangan pada data topografi, yaitu seperti ini. Detail area penambangannya yaitu berwarna ungu seperti ini detailnya. Nah, di area ini merupakan yaitu merupakan area penambangan hasil dari proses segmentation sebelumnya tadi. Nah, area ini bisa menjadi area objek penambangan yang di mana di sini tuh ada beberapa uh, sumber daya alam di situ, yang dimana dapat diolah oleh perusahaan-perusahaan terkait seperti itu. Detailnya seperti ini. Supaya kita zoom lagi, ternyata ada titik
area penambangan di ketinggian 1.800 juga, kemudian di ketinggian 1.600 dan lain sebagainya. Di sini di area didominasi area penambangan pada wilayah dekat sungai seperti itu. Terima kasih.